Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dimatikan sesaat. Untuk itu kita syukuri dengan sholat subuh berjamaah. Inilah orang-orang yang senantiasa hidupnya di dalam keberuntungan. Jadi ketika kita dimatikan sebentar, dihidupkan lagi, syukur dengan berjalan ke masjid. Siapa berjalan ke masjid, siapa datang ke masjid, itulah keluarganya Allah. Siapa menjadi keluarganya Allah, maka dia akan diopeni oleh Allah. Semoga termasuk kita senantiasa dimudahkan hidupnya, dimudahkan ibadahnya, menggunakan umur untuk senantiasa menabung bekal untuk kehidupan akhirat yang tidak akan ada susahnya yang selama-lamanya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa menyampaikan kepada para sahabatnya bahwasanya kalau kita ingin menjadi orang yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ingin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah duduk di dalam majelis ilmu. Di dalam majelis ilmu terbanyak keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita bisa lakukan di dalam ibadah kita. Di antaranya kita sering ulang-ulang. Siapa duduk di dalam majelis ilmu tiap hari dihitung, diberi pahala, diberi upah oleh Allah bekal yang banyak, yaitu sholat 1000 rakaat dalam satu malam. Kemudian dihitung seperti seorang yang mati syahid perang di jalan Allah, padahal kita hanya 5 menit saja. Pahalanya yang diberikan Allah begitu besar. Ini terus kita sampaikan agar tertanam di dalam hati, sehingga ada semangat untuk senantiasa duduk di majelis ilmu. Kemudian tidak hanya itu, diberi upah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti menjenguk 1000 orang sakit. Seumur hidup kita tidak akan bisa melakukan itu dalam sehari, menjenguk 1000 orang. 3 orang aja nggak akan mampu. Nah ini diberi pahala oleh Allah seperti menjenguk pahalanya 1000 orang sakit. Dan siapa yang melakukan ini dijamin oleh Allah surga yang sempurna. Semoga termasuk kita. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Arba Rasail, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, siapa membaca kalimat la ilaha illallah, itu ada 12 huruf, dan Muhammad Rasulullah 12 huruf, itu dibaca setiap selesai sholat, maka dia tidak ada dosa sedikit pun, karena dalam 24 jam mereka dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka panjenengan yang sudah dapat ikut imam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai akhir, sampai dengan doa, itulah yang dikatakan Nabi di dalam kitab Arba Rasul dalam sebuah hadis, sempurna 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 salatnya. Maka kita penting untuk duduk di majelis ilmu seperti ini. Saya nyampaikan di sini bukan saya yang hebat, yang pintar, enggak. Kita belajar, sadar dan tahu bahwa kita ini belum tahu apa-apa, sehingga mau belajar, sehingga kekurangan-kekurangan kita akan diberikan maaf oleh Allah, diganti dengan pahala-pahala yang terbesar dibanding orang-orang yang tidak selalu dalam majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam setiap sholat, kemarin sudah saya sentil sedikit, siapa membaca Qul huwallahu ahad setara dengan khatam Quran, maka setiap selesai sholat kamu khatamkan Quran. Maka Aisyah, bagaimana bisa tiap sholat khatam Quran ya Rasulullah? Maka kamu baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Kalau jenengan tidak, imam tidak membaca itu, sempatkan sendiri untuk membaca, sehingga kita tiap hari akan dapat pahala khatam bacaan Quran. Nah ini. Kemudian doa-doa yang diajarkan baginda Nabi, siapa membaca Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, maka dia tidak akan diberi sakit seumur hidupnya.
sampai sakit itu jadi kembang bayang ibaratnya. Sakit tapi masih bisa sholat, itu penghapus dosa. Kemudian disambung dengan baca zikir, itu dibaca maghrib sama subuh 7 kali Pak. Itu kalau jenengan baca. Jadi itu di surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizu 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, kalau jenengan baca ini sebagai zikir maghrib dan isya, maka tidak akan bisa mati kecuali panjenengan lupa membaca ini. Nah, ini surat atau Quran jenengan golek. Hafal nih. Catat zikir dhewe nek imam gak sempat. Jadi kita itu nggak usah lama-lama zikirnya, jenengan zikir dhewe yang lama. Jadi ini ijazah dari guru-guru di pondok pesantren. Jadi surat At-Taubah 128 sampai 129 itu dibaca sebagai zikir, sebagai pagar diri kita agar kita senantiasa dijaga oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab kemarin kita sebutkan bahwa orang puasa itu ada 3, kita kemarin bahas 1, yaitu orang awam. Puasanya orang awam yaitu hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi puasanya sah tapi tidak mendapatkan pahalanya puasa, tidak dapat upahnya puasa. Nah, ini harus kita betul-betul mengerti, ketahui supaya kita ini puasanya benar dan tidak hanya lapar dan dahaga tetapi dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin diantaranya adalah mengadu domba, kemudian mendengarkan perkataan jelek. Itu puasanya sah, pahalanya nggak dapat. Nah, ini di dalam kitab disebutkan seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu kalau enggak senantiasa membaca apa yang disampaikan baginda Nabi yang ditulis oleh para ulama, maka kita tidak akan tahu apa tuh manfaat kita tiap hari sholat, sujud. Sujud itu bertanda bahwa sujud ke tanah itu besok kita kembali ke tanah, maka kita sujud ke tanah. Jadi kita Allah Akbar angkat tangan, tidak ada kebesaran, tidak ada kekuatan, tidak ada apapun yang bisa kita miliki kecuali hanya kebesaran Allah. Jadi semua itu ada makna kalau kita mau mendengar nasihat Nabi lewat para ulama, para guru-guru kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kalau kita mau belajar agama ini betul-betul, kita akan menjadi umat Islam yang sangat hebat. Hidup kita itu 100% hanya untuk mencari bekal akhirat. Nabi membagi hidupnya 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat, untuk tidur. Lah kita ini ibadahnya berapa jam? Banyak tidurnya atau banyak kerjanya? Nah, kalau kita sudah meniru baginda Nabi, maka hidup kita akan tertata baik. Kita akan selalu dijaga oleh para malaikat-malaikatnya Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah. Jadi yang kedua, mereka yang menahan lapar dan dahaga siang, menahan lapar dan membatalkan puasa, mereka juga menjaga lisan. Jadi tingkatan orang poso nomor loro niki lesane dijogo, matanya dijaga, telinganya dijaga. Pokoknya seluruh anggota badan ini dijogo. Jadi ngrungokne wong ngrasani niku mawon, niki tingkatane poso kedua lho nggih. Niku mboten lek ganjarane poso. Lho kan angel, Pak. Nek nurut syariate Allah lewat Rasulnya ini. Makanya kan kita harus belajar mendengarkan apa yang disampaikan baginda Nabi lewat kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Apa maneh ngrasani wong? Ngrungokne mawon ganjarane ilang. Lho, telingane ana ngrasani, ana ngelek-elek wong nang ditutup, nek iso nang lunga. Hidungnya niku nggih dijaga, anggota badan dari perbuatan maksiat yang sia-sia. Jadi niku ingkang disebutaken ten ngene kitab niki
Gini ku posone wong tingkat kedua niki ojo sampai batal posone mergo ora iso njaga lesan. Dadi ngomong masih guyon, tapi guyon sing gak maton. Lha niku ganjarane poso ya ilang. Memotone ndelok sing gak perlu didelok. Jadi telinga juga tidak digunakan untuk mendengarkan perkataan-perkataan yang buruk. Jadi orang puasa awam tingkat kedua ini menjaga lisan dari berkata bohong, dari berkata kotor, kasar dan segala hal yang menyakitkan hati orang lain. Jadi nek ngomong nek gawe wong lara ati niku pahala posone mboten entuk. Dadi makanya kan kudu hati-hati. Makanya kan diamnya tasbih, lebih baik diam nek jenengan mboten saged ngomong sing apik. Maka Umar bin Khattab seumur hidup ngrungokne Kanjeng Nabi dawuh ngeten iki. Mulutnya niku dikeki watu. Dicopot nek mangan karo wudu tok. Lho, saking hati-hatine ngoten niku. Umar bin Khattab niku ngrungokne hadis niki lho. Langsung nggawa watu niki disaki, Pak. Watu hitam niku. Digelek mulute niki. Nek ngomong apik dicopot, nek mangan dicopot, nek wudu dicopot, nek gak ono sumpel mulute niku. Niku Umar bin Khattab. Niku maknane napa? Awak dhewe niki aja sampai ngomongku gawe lara ati wong. Nah, niki pentingnya belajar, Pak. Jadi kan penting sangat. Bagi mereka yang sering berkata kotor dan mengandung dosa, mohon momen Ramadan menjadi momen yang paling baik untuk mengubah diri. Jadi Ramadan iki ayo ngubah diri, Pak. Jadi dek wingi Kanjeng Nabi kan pun dawuh, satu sunnah dapat 70 dikalikan 1000, Pak. Lho dikei ganjaran, dikei pahala, dikei apa sing gedene ngono. Ana nang urang Ramadan, Pak. Niku jenengan sak ikhlas-ikhlase sak kuat-kuate ngake ana salat bengi. Gak kuat loro ya papat, gak kuat papat ya 6, gak kuat 6 ya 8 utawa sampai subuh nek kuat, utama engko nek wis wayahe fikunan minanar 10 dina terakhir niku Pak jeneng peng-pengne pol-polne ngibadane. Aja sampai malah tambah gak nang masjid. Dadi niki pun sampai dadi tradisi tok mawon. Dadi nek Kanjeng Nabi niku wis 10 hari terakhir Masya Allah, wis gak tahu turu belas, Pak. Para sahabat yo gak gelem turu, makanya para ulama nek 10 hari terakhir niku mboten turu-turu. Jenengan nek mboten saged istiqomah sing salat akeh ngoten niku nggih, melok sing malam-malam ganjil niku. Salat sampai tutup. Jadi kan engko enten marme tenati. Jadi pun sampai jenengan terlewatkan begitu saja, Allah memberikan pahala. Wong tenggene Mekah niku kan 1 kali 1000 rakaat, tenggene Madinah 100 rakaat. Nah itu mriki lho 70.000 ditikelne 1000 pisan tok. Iku enak nang Ramadan. Lho jenengan kok gak gelem betah salat kan rugi mengke, Pak. Ngoten lho. Jadi ngoten niku Kanjeng Nabi dawuh ngeten iki. Mangkane para sahabat ini ulan poso salate iki mboten pernah leren, Pak. Nek para ulama Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi niku 300 rakaat, Pak, tiap malam. Jadi niki jenengan ben ana semangat nek kono ngisi Ramadan kangge ibadah. Niki diantarane semangat spirit yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW agar kita di bulan-bulan Ramadan ini bener-bener digunakne kangge ibadah sing sak estu-estu, sehingga kula lan panjenengan ketika keluar Ramadan mendapatkan sing dijanjikan oleh Allah, merdeka, mboten duwe dosa, resik sik kaya bayi lahir. Lho niku nek posone njogo perkataan-perkataan sing mboten perlu, ngrungokne barang-barang sing mboten perlu sing dirungokne. Dadi ucapan-ucapane ana ucapan sing gak pas niku pun dirungokne. Nah, niki diantara puasa tingkatan orang kedua. Benjing yang ketiga. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menggugah nopo istilah hati kita untuk semakin semangat
beribadah, monggo bareng-bareng belajar. Dan mriki intine bareng-bareng belajar supados kula lan panjenengan iki luwih semangat anggone ngisi ibadah ing dalem wulan Ramadan. Ngoten nggih Pak nggih. Monggo kita tutup kelawan donga kafaraah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim.